Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Rogate, yang artinya berdoa. Sebelum kita memulai acara kebaktian, mari kita berdoa saat teduh dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Mari puji Tuhan dengan bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 811 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini, yakni dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 dan 2.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 814 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada minggu kita hari ini tertulis di Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 249 ayat 1 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan
HKBP Maranatha Cilegon, Minggu Rogate 17 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu Rogate artinya berdoa. Topik minggu, doa ucapan syukur. 2. Ibadah kebaktian keluarga. Sehubungan dengan situasi yang kita alami pada saat ini di pandemi virus corona, gereja kita HKBP Desa Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah disediakan melalui media YouTube dan WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau sintua sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 3. Sermon Parhalado. Untuk meningkatkan pelayanan pada saat pandemi virus corona, sermon Parhalado dilaksanakan di Ruko Maranatha dengan perwakilan 1 orang sintua setiap sektor untuk menjaga jarak di saat sermon, dan waktu bisa berubah sesuai situasi, kondisi, dan gereja. 4. Kebaktian sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanyaan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya berhubung dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp di grup sektor kita. Jadwal pertanyaan sektor hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Pertama, sektor 4 Merak. Kedua, sektor 6 Ciwadus. Ketiga, sektor 9 Ramanuju. Keempat, sektor 13 PCI Barat. Kelima, sektor 16 Serdang Selatan. 5. Pelayanan PHD remaja atau Naposo Bulung, sermon guru sekolah minggu. Dalam situasi pandemi virus corona saat ini, pelayanan PHD remaja, Naposo, sermon GSM, dan PHD Ina Kamis sudah dilaksanakan melalui online. Diharapkan kepada semua remaja, Naposo, guru sekolah minggu, dan Ina Kamis agar mengikuti acara tersebut. 6. Berhenti dari pelayanan calon sintua. Melalui sermon Parhalado pada hari Selasa 12 Mei 2020 sudah disetujui permohonan calon sintua ST calon sintua Hasim Majuntak Boru Tampu Bolon. Disebabkan kondisi kesehatan, memohon supaya berhenti dari pelayan calon sintua dari sektor 7 PCI Timur. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kesehatan ke depan dan keluarga diberkati. 7. Tim penanggulangan dana keperluan kantor pusat HKBP saat berdampak situasi pandemi virus corona saat ini untuk keperluan dana operasional pelayanan hatopan atau kantor pusat HKBP sejak tanggal 22 Maret 2020. Persembahan untuk pusat tidak berjalan seperti biasa, hanya kebijakan dari setiap gereja. Sehubungan dengan keadaan kantor pusat telah membentuk tim penggalangan dana keperluan kantor pusat di setiap distrik. Gereja kita HKBP Maranatha Cilegon mendukung program ini. Dalam sermon Parhalado Selasa tanggal 12 Mei 2020 telah disepakati sebagai koordinator Sintua J. Syahan dan calon Sintua GJ Tinambunan. Melalui warta ini, gereja menghimbau jemaat yang mau berbagi untuk keperluan dana operasional pusat, dan bila ada dari panitia yang datang ke rumah kita, kita sambut dengan sukacita. 9. Persembahan bulanan atau iuran diakonisial dan iuran jemaat. Melalui warta ini, gereja menghimbau semua jemaat dan majelis agar mengingat dan memberikan kewajiban masing-masing, yaitu persembahan bulanan
iuran diakoni sosial, dan iuran jemaat yang telah kita janjikan. 10. Mari kita baca dalam hati. 11. Program berbagi kasih tahap pertama Posko COVID-19 HKBP Maranatha Cilegon. Puji syukur bagi Tuhan, pada hari Selasa 12 Mei 2020 gereja kita sudah menyalurkan melalui Posko COVID-19 bantuan sosial sembako tahap pertama sebanyak 124 paket untuk jemaat yang membutuhkan. Melalui warta ini, gereja kita mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang memberikan sumbangan atau donasi melalui Posko COVID-19 HKBP Maranatha. Masih banyak keterbatasan gereja kita melalui situasi sektor untuk mendata setiap jemaat penerima sembako seadil mungkin. Di sermon Parhalado disepakati gereja kita untuk melanjutkan tahap kedua pemberian sembako kepada jemaat. Agar program ini bisa terlaksana, gereja juga mengimbau bagi jemaat yang terus memberikan donasi peduli kasih tetap bisa berpartisipasi, terlebih yang belum di tahap pertama. Mari kita berikan donasi melalui anggota seksi diakoni sosial bekerja sama dengan Situa Sektor atau langsung transfer ke rekening Huria. Setiap dana yang masuk dan keluar dari Posko COVID-19 Maranatha akan dicatatkan di warta jemaat setiap minggu. 12. Jemaat yang baru pada hari Minggu ini menjadi jemaat gereja kita, yaitu 1. Keluarga Borgon Tumanggor, Ibu Elvira Deven Borusiagian, belum mempunyai anak, menikah 25 April 2020, sekarang tinggal di Kubang Sepat, sektor 9 Ramanuju, nomor register 12.210. 2. Keluarga Christian Samuel Melka Parmanto Simatupang, Ibu Elka Cahya Boru Pakpahan, bersama 1 orang anak, Adelina Cahaya Boru Simatupang, lahir 8 Mei 2020, sekarang tinggal di GSI Blok A3 nomor 2 sektor 2 Serdang Utara, nomor register 1211. 3. Keluarga Christopher Immanuel Simatupang, Ibu Stella Inarma Boru Simorangkir, bersama 1 orang anak laki-laki, Christopher Goklas Nathanael Simatupang, tinggal di Lingkar Selatan, sektor 2 Serdang Utara, nomor register 1212, menjadi ruas Parguru atau dalam pengawasan hukum siasat gereja karena melanggar aturan atau siasat pernikahan keluarga gereja kita. 13. Warta duka. Telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat HKBP Maranatha Cilegon. Nama Adian Humala Rumahorbo, tutup usia 66 tahun 11 bulan, meninggalkan istri Deliwana Borumanik dan 4 orang anak, 1 laki-laki 3 perempuan. Dari Kampung Sabrang, Suralaya, sektor 5 Lebak Gede, meninggal tanggal 10 Mei 2020. Dimakamkan hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di pemakaman Cikarai. 14. Perubahan pemberkatan pernikahan. Karena situasi pandemi virus corona dan himbauan dari pemerintah, keluarga telah menetapkan perubahan hari pemberkatan pernikahan Donovan Lando Rumahorbo, anak dari keluarga Adian Rumahorbo almarhum, Ibu Deliwana Borumanik, dengan Firda Yunita Borumanik, putri dari keluarga Jameska Manik, Ibu Sinta Boru Silalahi, seusianya tanggal 30 Mei 2020 menjadi tahun 2021, hari dan tanggal menyusul. 15. Pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, gereja kita melayani acara ibadah di dalam 2 bahasa, bahasa Batak dan bahasa Indonesia, melalui YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang dapat kita pergunakan pada ibadah tersebut di rumah kita masing-masing. 16.
keuangan gereja bisa kita lihat di laporan akhir keuangan minggu ini. 17. Ulang tahun jemaat. Pendeta dan Majelis HKBP Maranatha Cilegon mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei 2020. Dan jemaat yang tidak tertulis namanya di warta ini, semoga panjang umur dan Tuhan memberkati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 pasal 16. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan dalam satu minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini demi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi gereja kita serta jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu Rogate, tertulis pada 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperhatikan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat?
dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir, Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu sejauh mana saudara merasakan kuasa doa dalam perjalanan saudara sebagai pengikut Yesus Kristus. Hal ini saya katakan karena saya melihat begitu banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, akan tetapi belum terlihat dan belum mengimani kuasa doa di dalam kehidupannya. Hal ini terbukti masih banyak orang Kristen yang melewati hari-hari hidupnya tanpa disertai dengan doa. Bisa saja 1 hari berlalu, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Mereka nyaman tanpa sekalipun pernah berdoa dan bersekutu dengan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan menyaksikan dalam iman mereka bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa doa. Misalnya saja saudaraku Martin Luther, seorang reformator. Dia mengaku bahwa hidupnya tidak bisa lepas dari doa. Sampai-sampai dia katakan bahwa doa adalah napas kehidupan orang percaya, napas hidup orang Kristen. Orang yang tidak lagi berdoa berarti dia sudah tidak lagi bernapas. Kerohanian dan keimanannya sudah mati. Martin Luther berkata, saya mempunyai banyak urusan yang tidak dapat saya jalankan tanpa berdoa. Oleh karena itu saya menghabiskan 3 jam sehari di dalam doa. Yang kedua saudaraku, John Wesley adalah seorang tokoh Metodis yang hidup di abad 18, pernah berkata bahwa Allah tidak mengerjakan apa-apa kecuali menjawab doa-doa kita, doa-doa saudara. Oleh karena keyakinannya ini, ia berdoa 2 jam sehari. Wayne Grudem yang adalah seorang teolog, evangelis terkemuka,
profesor seminari dan seorang penulis mengatakan bahwa doa membawa kita pada persekutuan yang lebih dalam dengan Allah. Oleh karena itu, doa adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Martin Luther King Jr. di dalam kutipan dari catatan hariannya pernah dia tuliskan, ketika semua keberanian yang kumiliki telah sirna, aku memutuskan untuk membawa semua persoalan itu kepada Allah di dalam doa. Martin Luther King adalah seorang juru bicara gerakan non-kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat. Apa yang diungkapkan oleh Martin Luther King ini melukiskan suatu penyerahan hidup yang luar biasa yang membawa semua perjuangannya di hadapan Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, banyak lagi tokoh-tokoh besar Kristen yang menyaksikan bahwa doa itu sangat penting, sangat mempengaruhi, memberi kekuatan dan keajaiban di dalam hidupnya. Termasuk juga Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus tidak bisa lepas dari doa. Bahkan setiap pergumulan dia bawa di dalam doa. Terakhir saudara-saudara di Taman Getsemani, Yesus berdoa, dan itulah yang menguatkan Yesus dapat memikul salib, penderitaan sampai kepada kematian. Saudara-saudara, sampai sebegitu pentingnya doa dalam menjalani kehidupan. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana orang-orang yang mengaku pengikut Yesus bisa hidup tanpa doa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kehidupan pengikut Yesus tanpa doa, saudaraku. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di saat-saat kita diterpa persoalan hidup yang luar biasa berat. Saya katakan kepada saudara, untuk menjawab persoalan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah doa. Saudara-saudara, dalam kehidupan sebagai orang Kristen, doa seharusnya mengambil tempat yang sentral, yang utama dalam kehidupan kita. Doa seharusnya menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan setiap saat, baik untuk mengucap syukur, bermohon dan menggumuli sesuatu masalah kepada Tuhan, maupun memohon tuntunan Tuhan dalam kerja pengabdian. Sebab doa adalah jantung dan napas hidup orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kita jauh melangkah tanpa doa, pada minggu hari ini yang diberi nama Minggu Rogate, artinya berdoa, kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, jangan lepaskan hidupmu dari doa. Dan itulah nats firman Tuhan khotbah pada hari ini adalah doa sebagai respon iman Raja Daud ketika dia sudah sampai kepada puncak kejayaan. Kini dia tinggal di istana yang megah, istana yang terbuat dari kayu aras. Sementara tabut perjanjian yang disimbolkan sebagai tanda kehadiran Allah masih berada di kemah. Maka dia ingin mendirikan bait bagi Tuhan, sekaligus juga menjadi tempat dua loh batu. Tetapi melalui Nabi Nathan, Tuhan menolak kerinduan Raja Daud. Namun Tuhan menjanjikan bahwa dia akan membangkitkan keturunannya, sekaligus akan mengokohkan kerajaannya. Untuk merespon itulah Daud berdoa
mengucap syukur atas pemilihan Tuhan terhadap keluarganya, terhadap keturunannya untuk menjadi raja atas Israel, sekaligus keturunannya dalam membangun bait bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada 4 hal yang mau kita lihat dalam nats firman Tuhan hari ini. Yang pertama, pentingnya berdoa secara pribadi. Dikatakan dalam ayat 16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, lalu duduk di hadapan Tuhan. Yang dimaksud ke dalam ialah Raja Daud masuk ke dalam kemah di mana 2 loh batu ditempatkan. Di kemah itulah diyakini Tuhan hadir dan bersemayam. Di kemah itulah Daud berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, doa bersama memang perlu. Tetapi doa secara pribadi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan tidak kalah pentingnya. Tidak selama-lamanya kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan secara bersama-sama. Ada kalanya kita sendiri secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Ada makna di balik perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di samping ketulusan dan kemurnian hati, terkandung juga semangat untuk menjalin relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Doa secara pribadi juga menjadi jalur khusus untuk mengetahui kehendak Bapa, sekaligus mendapatkan energi rohani yang besar dari hubungan kehidupan dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu jangan lewatkan momen istimewa itu. Berjumpa secara pribadi di dalam doa. Lakukanlah doa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya berguna secara kerohanian, tetapi juga berguna bagi kesehatan kita. Di mana setelah kita berjumpa dengan Tuhan, pikiran kita lebih tenang, hati dan jiwa kita lebih terkontrol, dan juga hati menjadi gembira. Bukankah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kedua, saudaraku, doa mengajar kita untuk mengenal siapa diri kita dan apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Perkataan Daud di ayat 16, siapakah aku ini Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Perkataan, ucapan Raja Daud ini, dia katakan ketika dia sudah menjadi Raja Israel, sudah memiliki kedudukan tertinggi di tengah-tengah bangsa Israel, memiliki segala-galanya, harta, jabatan, kekayaan apapun dia miliki. Namun di dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya dengan berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Kehidupan Daud mencatat bahwa dulunya ia hanyalah seorang gembala, sebuah pekerjaan yang sangat rendah, pekerjaan yang sangat hina yang tidak diperhitungkan oleh siapapun. Namun ketika dia mendapatkan segala-galanya, ketika dia menjadi raja, tidak menjadikan dia sombong. Perkataan siapakah aku ini ya Tuhan menunjukkan bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu kelemahan bagi sebagian manusia adalah ketika dia sudah mencapai puncak kesuksesan, mempunyai harta kekayaan, mempunyai jabatan dan segala sesuatu yang diinginkan, terkadang membuat dia lupa siapa dirinya. Hal ini akan membawa dia kepada kesombongan.
Hati-hati saudaraku, kesombongan membuat kita lupa diri, lupa akan kesiapaan kita. Dalam tradisi Bapak Gereja di abad mula-mula, mereka mengatakan ada 7 dosa yang mematikan, 7 deadly sins. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah iri hati, ketiga kemarahan, keempat ketamakan, kelima hawa nafsu, keenam kerakusan, dan ketujuh adalah kemalasan. Dikatakan bahwa kesombongan adalah dosa yang mematikan, karena ia tak hanya mengangkat seseorang di atas sesamanya, menempatkan dia di atas sesamanya manusia, namun ia berusaha membuat dirinya sejajar dengan Allah. Dosa kesombongan inilah masuk ke dalam hati Adam dan Hawa melalui ular ketika mereka ingin sama seperti Allah dengan memakan buah terlarang yang di tengah-tengah Taman Eden. Akibatnya apa, saudaraku? Mereka diusir dari Taman Eden. Lucifer yang pada mulanya ia memimpin para malaikat memuji nama Tuhan. Lucifer berada di tahta Allah untuk memuji Tuhan. Namun kemudian ia ingin sama seperti Allah, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia seorang malaikat yang angkuh, yang memberontak melawan Allah, lalu dibuang dari surga ke bumi. Ezekiel 28 ayat 13. Tak ada anugerah Allah yang dibutuhkan untuk seseorang yang dikuasai kesombongan. Dengan kata lain, saudaraku, kesombongan itu akan memisahkan manusia dari Allah. Dan di dalam kesombongan adalah kecongkakan spiritual. Karena itu Charles Talbert pernah berkata, iman tak pernah mengungkapkan diri dengan cara melecehkan orang lain. Saudara-saudara, apa yang saudara banggakan dalam kehidupan saudara saat ini? Bentuk tubuhkah? Wajah yang ganteng dan cantikkah? Kepandaian, bakat-bakat tertentukah? Kekayaan, jabatan, kehormatankah? Ingat saudara, bahwa semua itu merupakan anugerah dari Tuhan. Untuk mana saudara harus bersyukur, bukan membanggakan diri. Kalau kita mulai membanggakan diri atas apa yang kita punya saat ini, segeralah berlutut di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan? Maka dengan demikian kehidupan saudara akan tertolong. Yang ketiga, saudaraku, kita diajari dalam firman Tuhan ini bahwa Raja Daud mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat kepada keluarganya. Raja Daud mengucap syukur atas yang Tuhan perbuat kepada keluarganya. Sebuah jaminan akan keberlangsungan keturunannya atas sebuah janji yang walaupun janji itu belum terjadi dan bahkan bukan terjadi terhadap diri Daud sendiri, tetapi bagi keturunannya kelak. Akan tetapi Raja Daud mensyukurinya. Bagi dia mengetahui apa yang Tuhan janjikan bagi keturunan, dan keturunannya terlibat dalam rencana Allah, adalah sesuatu yang layak disyukuri. Dan inilah Raja Daud berdoa supaya janji Tuhan terwujud dalam doanya, supaya keluarga Daud diberkati oleh Tuhan. Ayat 27. Saudara-saudaraku, berdoa untuk keluarga amatlah sangat berguna. Orang tua wajib mendoakan supaya anak-anaknya diberkati Tuhan. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa mendoakan, menyerahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Orang tua bukan hanya berkewajiban membuat anak-anaknya sukses, mendapat gelar, jabatan, harta, akan tetapi lebih daripada itu, bagaimana anak-anak dan keturunan kita juga terlibat dalam rencana besar Tuhan. Berdoalah untuk anak-anakmu,
baik waktu dia masih kecil atau sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga sekalipun, sudah menikah, berdoalah untuk mereka supaya Tuhan memakai keturunanmu, keturunan kita untuk ikut dalam rencana besar Tuhan. Itulah yang terwujud di kemudian hari, ketika dalam keturunan Daud sendiri lahir juru selamat dunia, Mesias, yaitu juru selamat Yesus Kristus. Dalam keturunan Daud ikut ambil bagian dalam rencana besar Tuhan. Saudara, ada sebuah ilustrasi dalam sebuah ibadah minggu. Seorang pendeta mengakhiri khotbahnya dengan berkata, jika ada seseorang di sini yang menginginkan bantuan untuk mengenal Allah dan ingin agar saya mendoakan, silakan angkat tangan, kata sang pendeta. Seorang pria muda berdiri dan berkata, tolong doakan saya Pak Pendeta. Beban dosa saya terlalu berat untuk dipikul. Saya telah tersesat dan melupakan Yesus. Setelah kebaktian minggu, sang pendeta berbicara dengan pria tersebut dan membawanya untuk percaya kepada Yesus. Pria muda tersebut telah berkelana dari satu kota ke kota lain selama 8 tahun tanpa memberi kabar kepada orang tuanya. Pada saat itu, ketika dia bertemu dengan pendeta, menerima Yesus, dia memutuskan untuk menulis surat dan memberitahukan kepada orang tuanya tentang perubahan hidupnya yang telah menerima Yesus. Beberapa hari kemudian datanglah jawaban surat itu dari ibunya. Dituliskan demikian, anakku yang terkasih, engkau pasti telah menerima Yesus Kristus pada jam yang sama saat ayahmu telah berpulang ke surga. Dia telah sakit cukup lama. Pada hari itu ia sangat gelisah. Dia berguling-guling di tempat tidurnya sambil berseru, Tuhan, tolong selamatkanlah anak laki-laki saya yang tersesat dan patut dikasihani. Ibu yakin, anakku, bahwa salah satu jawaban dari bapakmu, engkau menjadi pengikut Kristus. Itu adalah permohonan ayah yang tidak putus-putusnya sebelum dia meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua yang baik akan senantiasa meminta, akan senantiasa mencari dan mengetuk hati Tuhan untuk anak-anaknya, tanpa henti-hentinya mempercayai bahwa Bapa Surgawi untuk senantiasa memberi yang terbaik buat anak-anaknya kekal. Ucapan Raja Daud di ayat 27 dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau telah berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, Raja Daud mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Di ayat 23 dan 24 Raja Daud mensyukuri atas perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat kepada umatnya, di mana Allah sendiri yang turun tangan membebaskan bangsa Israel, umatnya, sehingga Tuhan berkenan mengokohkan umatnya itu untuk selama-lamanya, dan Tuhan berkenan menjadi Allah bagi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemilihan kita sebagai umat Allah juga patut disyukuri. Siapakah kita sebagai bangsa Batak dibandingkan dengan suku-suku yang ada di Indonesia ini, sehingga bangsa Batak terpilih menjadi pengikut Yesus? Ada sebuah video singkat yang beredar di sosial media saat ini, mungkin saudara juga telah melihatnya, yaitu video yang dikisahkan awal masuk kekristenan ke tanah Batak.
di mana pada tahun 1820 Gereja Baptis Inggris mengutus 3 orang penginjil Indonesia untuk menginjili, Nathan Ward, Evan, dan Richard Burton. Awalnya saudaraku, mereka pergi ke Bengkulu, bukan ke tanah Batak. Akan tetapi karena sesuatu hal, maka diutus ke utara di daerah pesisir. Akan tetapi karena sebagian besar penduduk di pesisir itu sudah beragama Islam, maka masuklah mereka ke tanah yang lebih dalam lagi, yaitu Silindung, yakni suku Batak yang terkenal barbar dan kental dengan adat istiadat. Lihatlah saudaraku, awalnya pergi ke Bengkulu, ke daerah pesisir, tetapi ini bukan suatu kebetulan. Tuhan membawa mereka harus masuk ke Tapanuli yang lebih dalam lagi, menginjili orang-orang Batak. Dan penginjilan kedua dilanjutkan oleh Munsun dan Liman pada 1834, tetapi mereka terbunuh di Lobupining. Dan kemudian penginjilan ketiga 1857 dilakukan oleh Pan Asel dari Belanda, dan dibaptislah 2 orang Batak pertama, dan dilanjutkan oleh I.L. Nommensen dari Jerman 1864. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, inilah bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Tuhan telah menempatkan kita sebagai ahli waris kerajaan surga yang patut disyukuri. Kalau kita bertanya, siapakah kita suku Batak? Siapakah kita sebagai umat Allah yang dulu tinggal di pedalaman harus terpilih sebagai pengikut Yesus? Bukankah banyak suku-suku yang lain di Indonesia yang lebih terjangkau di daerah pesisir yang layak mendapat Injil keselamatan? Tetapi Tuhan memilih kita. Dalam istilah bahasa Batak dikatakan diroro, diambil dari tempat yang terdalam sekali, mengeluarkan dari kegelapan. Akhirnya kita diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bersyukurlah, berdoalah, berterima kasihlah atas apa yang telah Tuhan perbuat bagimu, Tuhan perbuat bagi keluargamu, dan bagi bangsa Batak secara khusus. Berdoalah kepada Tuhan setiap saat dalam hidupmu, dan rasakanlah kuasa doa dalam hidupmu. Ketika kita sudah merasakan kuasa doa itu, maka jadilah saksi-saksi akan kebaikan Kristus yang telah dicurahkan melalui doa kita. Berdoalah senantiasa di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih setiamu sepanjang hidup kami yang telah kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima hari lepas hari. Isilah hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik, supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu tertanam di setiap hati, dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu dapat memakai waktu kami berkomunikasi, berdoa dengan Engkau dengan ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Engkaulah Allah yang memulihkan mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Apapun pergumulan hidup mereka, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, agar setiap pergumulan itu menemukan jawaban dan jalan keluar atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sedang berduka saat ini, berduka atas apa yang terjadi dan yang mereka alami, biarlah kiranya Engkau ya Allah yang menghibur,
supaya mereka dapat menjalani hidup yang Tuhan masih berikan dengan sukacita. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang terpuruk saat ini. Apakah karena kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan, atau apapun yang membuat hidup mereka jatuh. Biarlah Engkau ya Allah yang menolong, membangkitkan mereka dari keterpurukan itu, supaya mereka mempunyai harapan baru di dalam Engkau. Ya Allah Tuhan kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.